Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Pak Suprono dalam channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan strategi operasi pada part yang kedua. Bagi kalian yang belum mengikuti video pembelajaran pada part yang pertama, bisa Anda klik pada link tautan yang ada pada kolom deskripsi. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada part yang kedua ini. Kita akan membahas tentang kontribusi manajemen operasi pada strategi. Nah, di sini ada beberapa keputusan dari operasional, yaitu seperti masalah kualitas, kemudian produk, proses, lokasi, layout, human resource atau sumber daya manusia, supply chain, rantai pasok, inventory, yaitu persediaan, scheduling, dan maintenance. Sebagai contoh, di sini adalah penerapan pada perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia. Yang pertama di sini ada Sony dengan constant innovation, inovasi yang konstan. Ini merupakan penggunaan dari strategi flexibility. Kemudian Compaq, sebuah perusahaan PC terkemuka di sini dengan PC market. Ini merupakan juga strategi flexibility. Southwest Airlines merupakan perusahaan jasa penerbangan. Mereka menerapkan no frills service, yaitu tidak ada tambahan-tambahan pelayanan. Nah, di sini masuk kategori strategi low price. Kemudian Pizza Hut dengan strateginya yaitu 5 minutes guarantee. Garansi penyediaan pelayanan dalam 5 menit. Ini merupakan strategi dari delivery. FedEx merupakan jasa pelayanan logistik dengan strategi on time. Ini juga merupakan strategi dari bagian delivery. Motorola di sini menggunakan strategi performance. Ini merupakan bagian dari quality. Kemudian IBM dikenal dengan strategi after sales. Berarti di sini strategi yang digunakan adalah after sales. Alternatif strategi. Strategi bisnis. Yang pertama adalah kondisi pasar. Produk imitator yaitu sensitif pada harga. Maka produk inovatornya adalah sensitif pada fitur. Jadi kalau produk itu sensitif pada harga, maka supaya harganya tidak terlalu tinggi, maka menggunakan fitur-fitur yang simple sehingga tidak terlalu mahal. Kemudian pasar jenuh. Produk inovator dilakukan pada saat pasar belum jenuh. Jadi strategi diterapkan pada saat ini pasar belum sampai jenuh, maka di sini dilakukan inovasi-inovasi. Volume tinggi. Produk inovasinya dilakukan pada saat volume rendah. Standarisasi, maka produk inovatornya dengan customized produk. Kemudian ada misi operasi. Penekanan pada biaya rendah. Maka supaya bisa menjadikan suatu strategi yang menarik, yang bisa terjangkau di pasar, perlu penekanan pada fleksibilitas. Kompetensi khusus. Biaya rendah melalui teknologi yang superior dan integrasi secara vertikal. Produk inovatornya adalah dengan pengenalan produk baru yang cepat,
dan terpercaya serta otomatisasi yang fleksibel. Kebijakan operasi berupa proses yang superior. Di sini juga menggunakan produk yang superior. Otomatisasi yang fleksibel. Kemudian lambat bereaksi, produk inovatornya adalah dibuat cepat bereaksi. Produk imitatornya pada economic of scale, maka produk inovatornya pada economic of scope. Kemudian produk imitatornya pada melibatkan tenaga kerja, maka produk inovatornya dengan adanya tim pengembangan produk. Untuk strategi pemasaran pada mass distribution, maka produk inovatornya adalah dengan selective distribution, kemudian penjualan yang cepat dengan pengembangan pasar baru. Untuk strategi keuangan, resiko kecil, maka produk inovatornya pada resiko besar, margin keuangan kecil, produk inovatornya pada margin keuangan besar. Strategi imitasi. Jadi suatu produk juga perlu bila diperlukan mengembangkan suatu strategi imitasi, yaitu strategi yang meniru strategi perusahaan lain. Dalam jangka pendek mungkin akan berhasil, namun untuk jangka panjang akan gagal. Kecuali perusahaan menggunakan strategi inovasi. Jadi ada beberapa perusahaan yang berusaha mengembangkan produk itu dengan meniru perusahaan lain. Ini contoh, ini ada 2 logo ini. Nah, ini ada 2 logo. Yang satu adalah produk imitasi, yang satu adalah produk yang aslinya. Ya, silahkan kalian coba tebak mana yang asli, mana yang imitasi. Nah, di sini biasanya yang ditiru adalah pemimpin pasar. Supaya apa? Produk itu cepat laku di pasaran. Jenis strategi imitasi. Ada beberapa jenis strategi imitasi. Yang pertama adalah strategi pembajakan. Menjual produk dengan merek dan desain produk yang benar-benar sama, sehingga sering disebut dengan pembajakan. Jadi produk strategi imitasi yang paling ekstrim di sini adalah dengan strategi pembajakan. Produk dibikin mirip, ya, baik merek maupun desain, sehingga seolah-olah kalau konsumen itu membaca itu akan terasa sesuatu produk itu adalah sama, padahal sebenarnya adalah berbeda. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi cloning. Produknya sama, hanya mereknya berbeda. Misal produk-produk minuman mineral. Jadi produknya sama, sama-sama minuman mineral, tetapi mereknya berbeda. Kalau produk cloning di sini ini lebih fair ya, lebih fair untuk beberapa produk-produk yang itu memang jenis produknya adalah sama, seperti ini minuman mineral, ini jelas produknya sama, hanya mereknya dibuat berbeda. Strategi trade dress, produknya sama, mereknya hampir sama. Nah, ini juga hampir seperti pembacaan, tetapi ini lebih menekankan pada kejelian dari konsumen. Produknya sama, tetapi mereknya ini sebenarnya berbeda. Kalau orang itu teliti akan tahu itu perbedaan merek. Tetapi kalau tidak teliti maka seolah-olah merek itu sama. Ini contohnya ini, Adidas dengan Adidus, Extra Joss dengan Energos. Nah ini. Kemudian strategi inovatif imitation.
Pesaing melakukan perbaikan terhadap produk yang akan dipasarkan dengan merek yang berbeda. Jadi pesaing melakukan perbaikan terhadap produk yang akan dipasarkan dengan merek yang berbeda. Misal, Toyota Lexus dengan BMW, Soclean dengan Rinso, Oreo dengan Rodeo, dan Oregon. Nah ini. Jadi di sini pesaing ini melakukan perbaikan-perbaikan produk yang akan dipasarkan dengan merek yang berbeda. Mereknya berbeda, spesifikasi produknya itu hampir dipersamakan. Sehingga kualitasnya itu menjadi setara. Kualitasnya menjadi setara atau bila memungkinkan malah mengungguli dari pesaing. Ini adalah strategi inovatif imitation. Ini lebih fair dibandingkan dari 3 strategi imitasi yang di atas tadi. Nah, ini contoh imitasi tadi, ya. Ada Addicted, Adidas, sini ada Samsung, ya. Di sini adalah yang meniru. Strategi dan isu selama daur hidup produk. Nah, ini adalah daur hidup produk. Daur hidup produk di sini mulai dari introduction awal, growth ini masa pertumbuhan, maturity itu masa puncak, ke arah turun, decline adalah masa penurunan. Nah, ketika pada saat posisi introduction atau strategi perusahaan di masa awal-awal itu produk itu belum terkenal, masih baru dan sebagainya, maka di sini masa terbaik untuk meningkatkan market share, penekanan pada research and development, serta engineering. Strategi manajemen operasi yang dilakukan adalah kritis pada desain produk dan pengembangan perubahan desain produk dan proses produksi sedikit, biaya produksi tinggi, model terbatas, perhatian pada kualitas. Jadi pada saat introduction di sini, ini adalah masa awal-awal. Masa masih mencari pasar. Maka biasanya di sini masih dilakukan pengembangan produk. Maka yang terjadi pada masa introduction ini biasanya biaya produksinya relatif lebih tinggi dibandingkan masa-masa setelahnya. Nih. Kemudian masa growth atau pertumbuhan. Di sini sudah ada perubahan image harga atau kualitas memperkuat celah pasar. Di sini sudah ada image harga. Lalu masyarakat sudah mulai berbicara masalah kualitas dan mulai membanding-bandingkan. Maka strategi operasional yang dilakukan pada masa pertumbuhan ini harus kritis pada peramalan, kepercayaan pada produk dan proses, kompetisi perbaikan produk, peningkatan kapasitas fokus pada produk, mendorong distribusi. Ya, karena ini pada masa pertumbuhan, maka di sini harus kritis terhadap forecasting yang dilakukan, kemudian kompetisi yang dikaitkan nanti, kompetisi itu harus bisa memperbaiki produk perusahaan di pasaran. Dan peningkatan kapasitas. Ini yang dilakukan pada masa pertumbuhan. Tentunya di sini harapannya nanti menjaga jangan sampai nanti dari produk growth ini setelah maturity kemudian terjadi decline. Nah, sekarang pada masa maturity. Pada masa maturity ini kompetisi biaya menjadi kritis. Karena apa? Karena di sini produk harus dipertahankan di pasar. Jangan sampai kalah oleh pesaing.
Maka di sini adalah posisi paling kritis. Maka strategi manajemen operasi yang dilakukan adalah dengan standarisasi. Perubahan produk, nah ini sudah terjadi perubahan produk itu lambat. Kenapa perubahan produk lambat? Karena kapasitas ini sudah optimum. Kemudian di sini menekankan pada meningkatkan stabilitas proses pada saat produksinya banyak. Dan perlu melakukan yang namanya perbaikan-perbaikan produk dan memotong biaya apabila diperlukan. Jadi pada saat maturity ini, di sini sudah pada posisi kompetisi yang kritis. Kompetisinya adalah kompetisi biaya. Maka di sini harus bisa mempertahankan pasar. Oleh karena itu, apabila perusahaan pada masa-masa maturity ini, apabila diperlukan untuk memotong biaya, maka diperlukan dengan memotong biaya. Nah, harapannya di sini tidak terjadi decline. Karena ketika terjadi decline, ini menjadi kritis. Ini biaya yang dikeluarkan menjadi kritis. Maka perlu adanya kontrol-kontrol biaya. Strategi manajemen operasi yang dilakukan pada masa decline ini perlu adanya diferensiasi produk. Diferensiasi produk paling tidak sedikit, ya, dengan minimisasi biaya. Nah, di sini tujuannya agar nanti tidak terjadi suatu kerugian yang cukup besar. Nah, perusahaan pada masa ini biasanya terjadi over kapasitas dalam industri. Maka perlu adanya pembatasan-pembatasan item. Item apa yang dibatasi, yang tidak laku. Maka produk di sini biasanya menekankan pada produk-produk yang masih laku di pasar. Jadi produk yang sudah tidak laku mulai ditarik dari pasaran atau diinovasi dengan produk yang baru. Types of focus. Tipe-tipe fokus. Yang pertama adalah fokus pada produk. Nah, di sini perusahaan memfokuskan diri pada produk-produk unggulan, produk-produk yang laku di pasaran. Kalau itu adalah perusahaan baru, maka memfokuskan pada produk-produk yang dikeluarkan oleh pesaing. Kemudian, process type atau fokus pada tipe-tipe proses. Jadi di sini perusahaan lebih menekankan pada prosesnya. Lalu yang ketiga adalah fokus pada teknologi. Ini biasanya pada produk-produk yang memerlukan high teknologi. Contohnya adalah gadget. Nah, gadget di sini biasanya menggunakan fokus pada teknologi. Karena kebutuhan dari konsumen, permintaan dari konsumen adalah gadget yang berteknologi tinggi. Makanya menjadi yang namanya istilahnya adalah smartphone. Kemudian volume of sales. Di sini fokus pada jumlah penjualan. Jadi ada perusahaan yang memfokuskan pada jumlah penjualan. Jadi yang selalu diamati adalah berapa dari hari ke hari, day to day, month to month. Nah, di sini dilihat adalah volume penjualan. Kemudian fokus yang kelima adalah make to stock and make to order. Membuat stok persediaan dan membuat untuk order. Jadi selain fokus di stok, juga fokus di order. Stok yang ada di sini adalah stok untuk order. Jadi di sini perusahaan ini menekankan fokusnya adalah jangan sampai perusahaan produk tersebut kosong di pasaran. Kemudian ada yang fokus pada new product
and major product. Ada yang fokus pada produk-produk baru atau produk-produk yang sudah laku di pasaran. Strategi baru dalam manajemen operasi di sini sebenarnya ada 5. Yang ini yang sekarang ini baru tren digunakan untuk perkembangan manajemen operasional. Yaitu di sini ada time-based competition. Yaitu kompetisi dengan dasar waktu. Kompetisi dengan dasar waktu, perusahaan akan bersaing pada ketepatan waktu di dalam melayani konsumen. Nah, jadi persaingan di sini adalah persaingan pada waktu. Kemudian yang kedua adalah agile manufacturing atau manufaktur yang tangkas ya, alias yang cepat, yang bisa langsung memenuhi kebutuhan dari konsumen. Kemudian ada lagi strategi yang baru adalah cost reduction strategi, yaitu strategi dengan mengurangi biaya-biaya. Nah, strategi pengurangan biaya-biaya di sini biasanya jangan sampai perusahaan itu mengeluarkan biaya-biaya tambahan yang itu bisa menyebabkan harga produk dia itu tidak bisa bersaing di pasaran. Kemudian yang kemarin sudah sempat kita singgung adalah mass customize. Produk massa yang customize. Produk massa yang customize. Jadi di sini customisasi secara massal. Customisasi secara massal. Di mana di sini menekankan pada pemenuhan selera dari masing-masing pelanggan, tetapi diproduksi secara massal. Alias perusahaan itu melihatnya adalah secara keseluruhan, secara umum itu yang disukai masyarakat. Seleranya itu apa saja kan ya. Ya seperti warna kendaraan yang kemarin sempat kita bahas adalah misalkan contohnya ada kalau warna hitam, warna biru itu merupakan suatu warna yang paling disukai oleh masyarakat. Nah, berikutnya yang kasta ketiga adalah putih. Nah, di sini perusahaan mulai melihat apa saja sih selain hitam, biru, dan putih yang disukai oleh masyarakat. Maka muncul ada silver, kemudian red, kan, yellow, green. Ini adalah merupakan strategi mass customize di mana di situ nanti produk itu dihasilkan secara massa tetapi customize hanya menyasar pada konsumen-konsumen tertentu. Kemudian lean production, produksi ramping dan lean supply atau rantai pasok yang ramping. Nah, produksi yang ramping di sini produksi yang nantinya itu prosesnya dari awal sampai akhir itu simple. Makanya di sini berhubungan dengan lean supply atau rantai pasok yang ramping. Nah, ini perusahaan harus memilih lokasi dan memilih supplier yang bisa menyebabkan dia itu rantai pasoknya ramping sehingga produksinya juga ramping. Jadi kita ambil contoh misalkan bila ada suatu negara di situ ya, suatu negara dia mampu menyediakan dari 10 sumber daya yang dibutuhkan, dia mampu menyediakan misalkan taruhlah 8 dari sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan itu lokasinya dekat dengan perusahaan. Ini salah satu contoh lean supply. Sehingga kalau seperti ini, karena posisinya dekat, kemudian dia sanggup menyediakan sebanyak 8 kebutuhan dari
perusahaan, maka akhirnya perusahaan tersebut proses produknya itu menjadi lebih simpel, tidak terlalu rumit dan tidak membutuhkan waktu yang banyak. Ini strategi manajemen operasi yang baru. Baiklah, sekian dulu strategi operasi pada part kedua. Bagi kalian yang belum mengikuti strategi operasi pada part yang pertama, silakan Anda klik link tautan yang ada pada kolom deskripsi. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.